potensi yang ada tuh sungai ya. Di sini ada peternakan bebek. Ini ada apa namanya? Ini kan sungai ya, Sungai Ciputrawangsa. Ya. Ukir kayu ya, yang tadi yang Pak itu ya. Pak Bokel. Pak Bokel ya. Ini nah ini yang kita bilang ini akan menjadi sentral dari ya. Karena lahan yang luas tadi Pak ya. Ada potensi juga untuk menjadikan pusat pemerintahan desa di sini. Ini akan menjadi kawasan inti. Nah di sini walaupun kecil ternyata ada potensi yang cukup banyak. Sawah ada perkebunan juga ada perkebunan pisang, linjo, apalagi kelapa karena kelapa tuh menghasilkan cukup bagus ya untuk dijual keluar malahan. Dan di sini ada peternakan bebek. Kenapa dibilang peternakan bebek ini harus dikembangkan? Karena kita lihat tadi perbatasan di Sungai Ciputrawangsa itu bisa dijadikan kawasan edukasi ya, seberangan tadi. Bebek-bebek itu menarik gitu ya. Saya pernah video kan gitu ngikutin bebek yang berjalan gitu. Dan itu menjadi wisata anak-anak. Ada beberapa sawah mungkin digenangkan dengan air. Nah anak-anak itu bisa bermain untuk menangkap bebek gitu ya, becek-becekan itu seneng ya. Nanti kalau yang dapat dikasih kotaknya bisa dijual. Nah adik-adiknya yang nangis nggak dapat bebek bisa langsung beli gitu. Jadi ada penjualan juga dari anak di situ. Yang kedua di sini kan ada perbatasan yang sungai tadi. Sungainya tuh ada yang besar tadi ya, yang buat kambing, dan ada sungai yang kecilnya. Dan sungai kecil itu bisa diolah untuk anak-anak, area anak-anak bermain ya. Dan juga bisa pengolahan untuk budidaya ikan dengan filterisasi ya, air itu perlu karena di situ udah banyak saluran ya, di situ ada pintu ya, kita bisa buat satu filterisasi secara alamiah ya, batu-batuan di sana supaya air kesininya bersih. Ini ada pembersihan kiri kanan. Nah itu ya, walaupun kecil tapi dia karena perbatasan dengan desa tadi ya, desa apa? Desa. Ini menjadi akses sebenarnya, akses 1, akses 2. Dan satu saya lihat di kawasan desa Cibapak ini, Cibapak, potensinya malah ke Amerika. Homestay. Homestay di sana tadi berapa titik kita kenal ya Bu ya. Banyak titik rumah-rumah kosong yang besar ukurannya dan tidak digunakan. Ekornya punya rumah yang bisa dijadikan homestay ya. Seperti itu potensinya. Jadi kalau misalnya dalam satu rombongan besar kita arahkan ke Cibapak. Saya kira itu ya, yang lainnya itu tadi peternakan itu harus dikembangkan. Nah, jalur menuju sungai ternyata yang bisa yang tadi masuk dari Cibapak itu perkebunan yang menarik untuk di alur wisatawan sebenarnya. Dari homestay itu kita bawa ke sungai dengan jalan kaki ya, tadi yang ada solokan yang dibuat itu kan bagus tuh, injak kecil, olom kecil kan. Kalau orang kota senang melalui situ, ada perkebunan salak ya. Nah, itu juga mereka bisa diajarkan bagaimana mengambil salak nanti ditimbang dijual gitu ya. Tapi dengan tidak pakai tangan ya, yang dulu kan mungkin dengan ada alatnya kita ciptakan gitu ya untuk mengambil kayak itu ya, alat gitu lah. Nah seperti itu, sehingga dirapikan karena salak yang ada di situ liar ya, maksudnya tumbuh begitu saja kosong gitu, harus ditata. Gitu ya, di perkebunan ya, kelapa juga ya, apalagi tadi yang ada Bu, sawo ya, sawo juga ada di sana. Seperti itu bisa kita atur menjadi jalur pedestrian tadi, dari homestay, dari yang pintu masuk homestay yang tinggal itu bisa menuju ke sungai melalui jalur pedestrian. Intinya semua ini adalah di desa Cibapak
pusat amenitas homestay, pusat produksi sama tadi ya di sana. Tapi tetap masih bertemu dengan potensinya yang gitu aja sekira ya. Sebetulnya ada satu lagi Apa tuh? kalau eksplor ke belakang itu kan di sini ibu eksplornya ke sebelah selatan Ya ke belakang. ya, ke sebelah selatan lebih Ke ke sungai. dusun Lencang. Nah, Itu ada yang dari dusun Cipapa itu ke perbatasan sama dusun Sampora, ada sawah namanya Blok Kramat. Blok Kramat, jadi dia sawahnya bentuk cekungan gitu. Yang awalnya sih tadinya itu waktu saya lihat di floating market di Lembang itu bisa dibikin jadi apa? floating market, jadi dibendung airnya, Oh, ambil dari Ciputra Wangsa. Jadi kalau nanti istilahnya kalau ibu kan lebihnya itu ke wisata edukasi anak-anak ya. iya. Boleh kalau Sama yang river tadi. tubing yang paling aman itu Ciputra Wangsa. Oh iya, tadi tiba Ciprawangsa itu karena perbatasan juga sama itu ya. Karena itu tadi ada tempat anak-anaknya yang kali kecil sama yang main-main di air di apa belajar edukasi ya bebek padi. Tapi di sepanjang sungai yang Pak Kuku yang sungainya itu yang akan dikelola menjadi destinasi itu ya. Pinggir-pinggir itu kan kalau dirapikan bisa kita buat menjadi seperti payung-payung apa dan orang duduk-duduk. Nah, tapi di situ dikelola dengan gratis, ada pelayanan juga untuk kayak ini tingkat apa ya, jadi yang duduk-duduk situ. Nah, ada di pusat apa namanya resto. Oke, rencananya di sungai ini tuh kita tuh bakal jadinya sport tourism. Jadi si Bubuk tadi sebagai starnya, jadi nanti diatur bagaimana baiknya rute menuju si sungai ini supaya orang-orang bisa berolahraga sekaligus berwisata. Nah, bagi mereka yang nggak mau olahraga bisa memarkirkan kendaraannya di parkiran tadi yang dekat Gubuk. Jadi untuk bagi yang nggak mau olahraga di pesisir sungainya ini bisa dijadikan sebagai wisata glamping ataupun camping. Jadi seperti itu yang tadi sungai itu rencananya ada dua pilihan di sungainya tadi, ada sport tourism, hiking atau trekking, kemudian ada camping atau glamping di tepian sungainya. Lalu ada persawahan juga di sebelah sini, lupa ditandai. Nah, persawahan ini juga cocok untuk wisata kuliner. Jadi di tiap sawahnya itu kami rencanakan adanya saung, tapi bagaimana caranya tetap mengutamakan keaslian si sawah tersebut. Dan di situ sudah terdapat jalan setapak yang sudah kapabel, tapi dibiarkan begitu saja jadi banyak rumputan. Dan bagusnya menurut kami rencananya supaya nggak hilang keasliannya, jangan dibeton atau disemen. Jadi si fondasinya itu ditutup aja dengan bambu atau kayu, jadi nggak merusak lingkungan. Takutnya nanti dari limbah semen itu merusak si kadar air yang ada di sekitar sawah tersebut. Lalu untuk gubuk-gubuk atau saji makanannya di sawahnya itu sekiranya jangan sampai menutup si lahan padi, jadi menggunakan lahan yang masih kosong saja supaya nggak mengganggu pembibitan ataupun reproduksi si sawah tersebut. Sekian untuk atraksi wisatanya. Kemudian lanjut ke aksesibilitas. Sepanjang jalan utama itu dari sini pertigaan Sampora terdapat penerangan yang sebenarnya masih kurang banyak karena ada lampu hanya 3 buah. Lampu ini aktifnya malam hari, jadi dia sensor, jadi kalau ada kendaraan yang bergerak dia akan menyala, jadi tenaganya pakai tenaga surya. Idealnya sih sampai butuh kurang lebih belasan lampu. Di awal itu saya di dusun Lencang itu di pas yang masuk itu kan ada gapuranya ya sebelumnya ya, cuma dia dicopot kan. Itu dari amenitasnya itu bisa kita lihat ada Villa Namira di yang paling depan. Dari segi jalan aksesnya itu menurut saya jalurnya itu terlalu sempit ya, karena menurut saya itu cuma untuk satu mobil saja. Jadi
takutnya misalkan ada orang berlawanan jadi susah buat Macet. ya jadinya menghambat. Oke. Bisa Dan kelongjuran boleh ya. Betul. berlanjut saya ada ke Batu Tapak Ah. yang di tempat las bengkel gitu ya, masuk ke dalam. Itu menurut saya berpotensi untuk atraksi budayanya karena untuk histori dari tokoh masyarakat yang menjelaskannya gitu. Saya juga tadi sempat wawancara bertanya ke Bapak Pak Maman ya, ya Pak Maman. Beliau sempat menceritakan sejarah dari Batu Tapak tersebut. Terus di depannya itu ada yang pemandian air panas Bojong ya, yang seperti tapak kaki ya, itu juga berpotensi, cuman menurut saya dari untuk turun ke bawahnya itu yang mungkin sulit ya, dan keamanannya pun mungkin kurang. Jadi mungkin cuman sedikit ditambahkan tangga saja dari bebatuan juga bisa untuk merasakan air panas tersebut. Terus di pemandian air panas juga bisa untuk yang ban, terus kita kayak maju itu kayak arum jeram gitu, tabing ya, itu cuman tidak harus jauh, cukup ya di depan atau gimana, jadi bisa naik lagi dan berputar terus seperti itu. Nah, saya kalau di sini ada kayak penyewaan sepeda itu bisa kita nikmatin juga, jadi sambil naik sepeda dan keliling desa wisata. Potensi lagi sewa sepeda. Dan mungkin untuk kayak penyewaan sepeda dan motor juga pun bisa, karena untuk kayak mengurangi mobil ya, jadi biar tidak Motor listrik juga kan ya, Ada daya tarik budaya itu namanya Cirempung. Nah, Cirempung ini memang tadi menurut penuturan beliau, Abah Jamak, dari Abah Jamaknya sendiri, dia bilang kalau cuma dia yang bikin dan memang dia doang yang memainkan alat musik itu, jadi tidak ada regenerasi untuk selanjutnya. Dan beliau pun meminta supaya ada setidaknya pelatihan atau seperti itu. Bisa dilatih. Nah, lalu untuk perumusan tentang homestay, memang kalau dilihat dari sini, untuk sirkulasi wisatawan datang, pergi dan mengunjungi tempat wisata itu memang sangat strategis, apalagi di jalan sini. Jika sepanjang jalan sini memang ada homestay, ada 5 atau 6 homestay, jika itu semua penuh, ini bakal jadi satu kesatuan yang bagus. Jadi mereka tidak perlu bawa kendaraan, jadi mereka hanya tinggal trekking dari homestay yang tadi saya hitung sampai ke Cipanas itu cuma 25 menit kalau trekking pakai jalan kaki. Ditambah kalau misalkan trekking dari Cipanas ke jalan utama itu 10 menit, jadi total 35 menit trekking, dan diakhiri nanti di sini dari Cipanas itu. Nah, terus habis itu atraksi yang bisa dikembangkan agrowisata tentang penanaman padi. Nah, setelah penanaman padi, pesertanya juga bisa langsung bersih-bersih di Cipanas. Setelah dari Cipanas baru bisa lanjut ke perjalanan lagi seperti itu. Memang sangat menarik, perjalanan memang sangat menarik dari pemandangannya, dari bahkan untuk treknya pun dibilang terjal tidak, dibilang tidak. Jadi memang benar-benar bersahabat, sedang. Paling itu aja sih. Tadi sentralnya jadi di mana? Sentralnya adanya di titik sentral di Cipanas. Panas ya. Oke. Tadi aksesibilitas persoalannya? Aksesibilitas persoalannya nggak ada sih aksesibilitas, karena kan memang kalau menyangkut trekking aksesibilitas sangat mudah, jalanannya berbatu gitu. Dan itu juga nggak terlalu terjal. Oke. Kita di kelompok tani ada keluhan warga, sungai kita lebarnya hampir 1,5 meter lebih lah, ada yang 2 meter juga.
sampai nyisa cuman 50 cm dikarenakan sampah sama ada urutan tanah yang longsor. Nah, diperbaiki. Saya juga waktu kecil sih Bu suka mandi di situ, ada pemandian umum dalam dulu. Nah sekarang itu jadi cetek Bu. Jadi deet. Karena apa ya? Kayak ini.